Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, kesehatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ya kegiatan ini ya. Dan memang nikmat kesehatan pada saat ini sungguh sangat terasa ya. Sungguh sangat terasa bahwa kesehatan itu tentunya merupakan suatu nikmat yang tiada tara. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ya artinya yang telah memberikan dakwanya atau memberikan petunjuknya sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan di kiamat nanti kita bisa tentunya masuk di surga Allah, kemudian berjumpa dengan Rasul dan bertemu dan bisa melihat Allah secara langsung. Amin 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 rabbal alamin. Teman-teman semua ya, di nantinya pada pertemuan ini ya satu persatu nanti bisa teman-teman bisa memberikan penjelasan ya mengenai progres pelaksanaan KKN. Tentunya KKN internasional ini dilakukan secara full daring ya, kemudian dia tentunya menggunakan berbahasa Inggris ya, in English ya. So I want you to explain about your activity ya, the progress about your activity ya. What's program do you take and do you implementation ya. Kemudian jenengan semua juga tentunya ini di Thailand Selatan ya. Di Thailand Selatan itu ada beberapa provinsi ya. Ada Yakla ya. Kemudian tentunya ada Patani, itu ada beberapa provinsi di sana yang memang itu butuh sentuhan karena memang sebagai gambaran ya. Karena memang di Provinsi Thailand Selatan itu memang agak tentunya pemerintah pusat itu kurang memberikan perhatian karena memang faktor politis ya sejak dulu di sana. Kemudian ini yang perlu kita lakukan pembinaan atau memperoleh kegiatan sehingga bisa memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita. Nah itu. Nah, mungkin yang Mas Fandi bisa untuk memulai, bisa menceritakan, nanti bisa disusul teman-teman yang lain. Kemudian nantinya Pak Aris share ya, insya Allah untuk yang link absensinya, untuk penjelasannya nanti bisa ditulis ya, karena di link absensi itu ada penjelasan mengenai program. Ya. Baik, waktu untuk dan kesempatan saya berikan kepada Mas Fandi untuk bisa memulai ya. Kemudian dilanjut teman-teman yang lain. Mau nggak Mas Fandi? Langsung memulai menjelaskan progresnya. Oke, untuk sejauh ini alhamdulillah di KKN internasional berjalan dengan lancar, dan untuk program kerjanya, untuk program kerja proker yang pertama itu kita membuat Instagram dan IG TV yang bernama Sawadi Hub, dan di IGTV-nya videonya berupa pemanfaatan sumber daya alam dan tata cara pencegahan COVID-19.
Dan untuk program kerja penjurusan, itu kita membuat akun TikTok yang berisi tentang pembelajaran untuk siswa-siswa. Ya, seperti itu mungkin barangkali bisa ditambahkan oleh teman-teman. Mohon maaf Pak, masih di mute. Kita tidak bisa mendengar suaranya. Maaf, maaf. Baik, teman-teman yang lain, monggo Mbak Mas Fandi tadi sudah memberikan penjelasan. Teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Tadi Mbak Lilis di awal sudah memberikan gambaran awal ya sebelum menunggu sambil menunggu teman-teman yang lain. Monggo untuk bisa lebih rigidnya bagaimana sih yang kegiatan yang dilakukan gitu loh. Karena memang yang secara online ini gambarannya itu ya memang ini sudah berapa lama ya mulai jalan tuh ya? Insya Allah ini di 21. Berapa hari? Sudah berapa kali? 21 insya Allah Pak. Maksudnya 21? 21 hari. Udah 21 hari ya? Iya, kayaknya ya. Tentunya sudah cukup lama juga ya 21 hari ya. Nah, iya, monggo untuk diberikan progresnya. Pak Aris harapkan jenengan sudah bisa mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya tentang kondisi masyarakat di sana. Karena memang ini secara online itu akan lebih sulit karena memang juga di satu sisi jenengan belum tahu kondisi yang real di sana bagaimana kan begitu. Itu. Nah, sehingga nanti bisa berkelanjutan. Monggo bisa dititilkan. Insya Allah nanti bisa Pak Aris bantukan untuk bisa menajamkan. Monggo teman-teman yang lain. Dalam bahasa Inggris, Kak, Sir? Nggak usah, nggak apa-apa. Bahasa Inggris lebih bagus ya, is oke. Nah, ya. Monggo. Saya bisa menambahi lagi nggak Pak? Ya, silakan. Alhamdulillahnya kita itu meski online, untuk beberapa anggota dari kita itu ada yang stay di Thailand, Pak. Oh, jadi gitu. kita ya ada 3 Pak yang di Siapa Thailand. aja? Ada Arofo, Asma, dan Habibi. Oh, itu memang dia orang Thailand? Ya, iya Pak. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengetahui kondisi masyarakat di sana dan menyuruh untuk masyarakat di sana memberi reaksi atau melihat video yang ada di IGTV kami. Barangkali mereka yang di Thailand masih belum tahu gitu, Pak. Iya. Tadi Arofo ya? Iya, Pak. Kemudian, Pak. Ya silakan. Bisa Thailandnya di mana? Di Yala atau di Patani? Di selatan, Pak. Saya di selatan, di dekat Patani, tapi bukan Patani, tapi dekatnya. Di mana itu posisinya? Di Canak. Di Canak. Songkla, ya. Songkla ya, di Songkla ya. Di Songkla ya. Kan ada Songkla, yang di selatan itu kan ada Songkla, Yala, Patani ya. Iya, Pak. Itu, iya. Songkla. Kalau yang di kampus yang besar itu dia di mana itu? Di selatan, Pak. Ya. Kalau di kampus yang besar itu di Songkla University Province itu, Prince University of Songkla University. Yang di Songkla ya, yang memang dapat bantuan dari kerajaan Arab Saudi itu. Iya, Pak. Tapi ada 2 yang di Patani juga, Pak. Di Patani? Ya. Itu. Ya. Oke. Jadi Afofi berada di Songkla ya? Ya, Pak. Ya, di sana masih untuk misalnya untuk pemerintahnya masih menerapkan operasi militer kerajaannya. Iya, Pak. Masih sampai sekarang masih. Iya, Pak, masih. Masih ya. Jadi masih ada jam malam. Gimana ya, Pak? Masih ada katakanlah jam malam yang kalau malam tak boleh keluar. Iya, Pak, nggak boleh keluar.
Dari jam Dari jam 9 malam 9 sampai malam. jam 5. Sampai jam 5 subuh ya, tak boleh Iya, keluar Pak. ya. Iya. Iya, iya, iya. Terus sinyal handphone itu putus kalau masuk di Thailand Selatan. Kalau dari Enggak, luar. Pak. Kalau dari luar, kalau misalnya teman-teman Indonesia mau masuk, itu sinyal handphone masih putus atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Iya. Oke, oke, oke. Oke. Tapi masih ada ini, ibaratnya masih ada seperti tentara itu dia masih ada dengan masyarakat itu masih ada ibaratnya masih ada tembak-tembak atau bagaimana, masih atau tidak? Gimana? Saya kurang paham. Kurang paham ya. Ibaratnya yang tentara yang di sana, yang tentara kerajaan itu masih ada tembak-tembak terakhir itu dengan masyarakat, dengan penduduk, ada tak? Tak dengar. Atau kurang paham? Baik, Mbak Afofi, bisa dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan di sana, di masyarakat di sana? Halo, bisa paham? Bisa paham? Yang sudah dilakukan, sosialisasinya apa saja? Kegiatannya yang sudah dilakukan apa ya di sana? Enggak bisa kayak ketemu sama orang banyak-banyak gitu, Pak. Kalau grup gitu nggak bisa dijumpakan gitu. Tak boleh dijumpakan gitu ya. Iya. Lalu apa yang dia lakukan? Untuk mengatasi itu apa yang dia lakukan? Kalau mau kemana itu harus bilang kayak Pak RT apa gimana, minta surat gitu, Pak. Kalau mau keluar di rumah, keluar di desa yang lain gitu. Tapi harus karantin gitu, Pak. Harus karantin. Iya. Kalau mau kayak mau beli makanan itu nggak bisa beli, nggak bisa langsung ke kedainya langsung. Iya, harus kirim apa kayak Grab gitu, Pak. Nggak bisa gitu. Nggak bisa langsung ke kedainya, harus melalui online begitu ya. Iya, Pak. Terus sekarang kayak tambah day by day itu, Pak. Tambah banget di sini. Ya. Iya. Mbak Afofi ngambil jurusan apa? Ngambil prodi apa? Jurusan bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris ya. Iya. Gitu. Nah, baik, teman-teman yang lain bisa bantu nggak? Yang sudah diimplementasikan apa ya? Karena memang kondisi di sana itu kan lebih ketat ya dibandingkan yang ada di Indonesia kan begitu. Maksud Pak Aris begini, jenengan sudah membuat IGTV dan untuk mengetahui seberapa banyak yang sudah melihat itu bagaimana caranya kan begitu. Ada jumlah viewersnya, Pak. Terus ya. Mendapat banyak reaksi dari masyarakat Thailand sendiri sampai masyarakat luar negeri. Karena kita meskipun kami mengutamakan masyarakat Thailand ya Pak, untuk mendapat insight positif, konten yang kami unggah juga dapat bermanfaat bagi masyarakat negara lain karena kami mengunggah seluruh konten menggunakan bahasa Inggris. Lalu jadi nggak hanya masyarakat Thailand saja yang memberi feedback, tapi ternyata banyak dari negara lain juga, Pak. Terus untuk viewersnya, alhamdulillah banyak dari video yang kami upload itu masuk explore page di Instagram. Jadi kita dapat 3.000 viewers gitu, Pak, per video. Iya. Itu. Berarti cukup banyak juga ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Terus itu juga menarik juga nantinya untuk dibuat suatu pelaporan ataupun suatu tulisan juga menarik. Karena dalam hal ini Pak Aris juga ingatkan ya, ada 5 luaran ya untuk KKN ya. Yang pertama laporan ya, yang kedua itu artikel untuk pengabdian ya.
Yang ketiga itu juga yang dalam bentuk video ya, video kegiatan yang nanti diupload di YouTube ya. Yang keempat itu ada buku ya, baik itu buku diary atau buku yang lain yang dalam bentuk cetak. Kemudian yang kelima itu adalah adanya publikasi di media online atau media massa ya, media massa online maupun media massa cetak. Tidak boleh di media sosial gitu. Nah, media massa online atau media massa cetak itu bisa seperti Info Gresik, bisa seperti Radar Gresik, bisa seperti PWMU, Kompas, Detikcom dan sebagainya. Nah, itu. Nah, monggo nanti jenengan bisa nantinya bisa melihat artinya progresnya sudah sampai di mana. Nah, untuk misalnya media massa, untuk artikel berita ya di media massa, itu sebenarnya kalau sudah terbiasa sederhana. Seperti begini, Mbak Dinda tadi menjelaskan bahwa viewernya itu sampai 3.000. Itu kan hal yang menarik bahwa KKN yang dilakukan oleh UMG, oleh mahasiswa UMG yang ada di Thailand itu sudah disosialisasikan melalui Instagram dan viewernya ternyata juga sudah mencapai 3.000. Melebihi ekspektasi. Nah, seperti itu Mbak Dinda. Monggo nantinya kalau misalnya nantinya perlu lebih lanjut untuk bisa komunikasi atau konsultasi tentang pembuatan berita, monggo nanti bisa hubungi Pak Aris ya. Itu. Iya, baik, Pak. Ya, itu. Monggo yang lain bisa bantu. Dari 5 luaran yang Pak Aris sampaikan, progresnya sudah sampai di mana semua? Dari 5-5-nya sudah ada progres masing-masing, Pak. Laporannya sudah mulai dibuat. Artikelnya juga sudah mulai dibuat, sudah sampai metode kalau nggak salah. Videonya juga sudah mulai ada dari video reaksi, terus video-video sudah mulai terkumpul. Bukunya juga sudah mulai dibuat. Lalu publikasi medianya sudah itu, Pak. Sudah menemukan medianya. Media apa itu Mbak Sofi? Media apa Mbak? Medianya dari Radar Gresik, Pak. Oh iya. Online atau offline? Online atau cetak? Offline, Pak. Dicetak di Insya Allah koran. dicetak, Pak. Iya. Iya. Itu oke. Sip. Itu. Jadi artinya progres sudah jalan ya. Itu. Nah, untuk IG-nya Pak Aris bisa dicat nggak? IG-nya itu alamatnya apa? Ini TikTok-nya ya. Yang ini Sawadihab UMG. Itu Instagramnya, Pak. Saya kopikan dulu ya. Monggo untuk bisa ini ya. Untuk bisa ngisi link absensi ya. Iya, Pak. Baik, semua sesuai dengan proker, sesuai dengan prodinya ya, sesuai dengan prodinya. Sampai saat ini berarti progresnya sudah mencapai 50% lebih ya kesimpulannya ya. Insya Allah, Pak.
Monggo, bisa memberikan penjelasan yang lain, mbak-mbaknya, masnya. Baik, jika tidak ada penjelasan lebih lanjut, ya, insya Allah nanti kita bisa lakukan komunikasi ya untuk selanjutnya. Ya. Baik, Pak. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Pak, saya ingin bertanya. Baik, teman-teman, jika tidak ada yang diperjelas, disampaikan lagi ya. Pak Aris ucapkan terima kasih ya. Insya Allah nanti kita bisa lebih lanjut lagi untuk melakukan hal yang komunikasi. Tolong untuk absensi ya, untuk diisikan ya. Pak, ada yang bertanya. Halo, Pak. Pak, boleh saya bertanya? Halo, ya. Pak. Saya mau bertanya. Oh, kalau ada yang bertanya, silakan. Oke, Pak, mengenai bukunya itu yang mau ditanyakan, monggo. Ya, untuk ISBN-nya bagaimana ya, Pak? Lalu silakan untuk ditanyakan. Cetak apa bagaimana? Halo, Mbak Marin, Jola. Silakan, apa nak ditanya? Halo Pak, jenengan dengar saya Kak Pak? Halo? Halo Mbak? Mas? Halo? Bapaknya dengar saya Kak Pak? Baik, kalau tidak ada ditanya ya. Baik, boleh di chat ada saya bertanya untuk buku ISB-nya bagaimana ya Pak? Kalau bukunya dicetak atau tidak? Yang penting jangan selesaikan dulu sovelnya ya. Nanti dikumpulkan di DPRM ya, Direktorat Penelitian dan Pengabdian ya, DPPM, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Insya Allah nanti kita bisa nantinya kita bisa tahu, kita bisa nanti apakah nanti bukunya dicetak, nanti apakah ISBN-nya itu masuk di UMG atau nantinya teman-teman yang untuk bisa untuk biayanya nanti seperti itu ya. Karena untuk ISBN itu kisaran 300.000 seperti itu ya untuk ISBN-nya untuk hak ciptanya sebenarnya. ISBN itu gratis. Tapi yang hak ciptanya itu kisaran 300.000. Nah, seperti itu. Itu. Jadi teman-teman ya, ada lagi yang tanyakan?
Kalau ISBN gratis, jadi insya Allah nanti kalau misalnya yang softwarenya nanti formatnya dalam bentuk buku, nanti bisa keluar insya Allah langsung dengan ISBN-nya seperti itu. Nanti dikumpulkan di panitia untuk KKN-nya seperti itu, ya. Nah, di DPPM nanti DPPM insya Allah nanti yang ya. Kemudian dikumpulkan kapan Pak ke DPPM itu biasanya nanti tenggat waktunya kalau selesai semua luaran itu seharusnya kan dikumpulkan sebelum ujian ya supaya nanti bisa ada pemeriksaan atau pemeriksaan untuk penilaian dari tim penguji. Nah seperti itu. Jadi artinya paling lambat kapan ya? Paling lambat sebelum pelaksanaan ujian atau kalau bisa lebih bagus sebelum berakhirnya pelaksanaan KKN. Nah seperti itu. Ya Mbak Lilis ya. Ada lagi tanyakan? Ya, oke. Ada lagi ditanyakan? Karena memang kondisi jaringan ya. Ada yang ditanyakan? Kami, kalau itu KKN, jika ini ada kelompok ya, KKN ya, insya Allah nanti Paris cek semua untuk IG-nya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Baik, karena memang kondisi jaringan sehingga tidak bisa memperlancar ya. Insya Allah kita bisa komunikasi lebih lanjut, bisa Mas Pandi, bisa WA Pak Aris secara langsung ya tentang progres untuk pelaksanaan KKN-nya ya. Sampai di sini Pak Aris sampaikan terima kasih ya. Mohon maaf ya atas silap kata atau perbuatan ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.